Lightning bolt. Halo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kitab Iqdul Himam, penjelasan tentang kitab Al-Hikam karangan Syekh Aithaillah As-Sakandari. Wa'lam, ketahuilah, annan nafsa, sesungguhnya nafsu, wal akla, akal, waruh, ruh, wasir, dan sir, sayun wahidun, satu perkara yang sama. Jadi, akal, hawa nafsu, ruh, dan sir. Kemarin udah dijelasin ya. Akal itu apa, nafsu itu apa, ruh itu apa, sir itu apa, gitu. Lakin takhtalifu tusami biikhtilafil mudarak, tetapi berbeda tingkatan-tingkatannya biikhtilafil mudaraki, dengan perbedaan-perbedaan objeknya. Jadi akal, nafsu, ruh, sir itu beda tingkatan dan objek-objeknya berbeda katanya. Pamangkana mudarikus syahwat, apabila objeknya syahwat, syahwat itu ya kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan-kesenangan jasad, untuk menyenangkan jasadmu gitu. Pamudarakatin nafsi, maka persepsinya di persepsi itu kaitannya dengan nafsu gitu. Jadi kalau yang berkaitan dengan syahwat, nah itu kaitannya dengan nafsi, nafsu. Nah, syahwat itu ya tadi aktivitas-aktivitas yang hanya diperuntukkan untuk melayani keinginan-keinginan jasad. Nah, keinginan jasad apa aja? Nah, kopi, udun, terus apalagi? Jajan, tidur, berkembang biak, kelonan itu syahwat, ya, gitu. Nah itu keinginan syahwat. Terus ada lagi yang lebih halus, pengen sawah 40 hektar, ingin punya empang 70 hektar, gitu kan. Istri 2, istri 3, gitu. Nah, itu syahwat, gitu. Terus ya pokoknya untuk menyenangkan jasad, gitu kan. Dipuji senang kan? Nah, itu syahwat. Dipuji, senang dihormati, termasuk jabatan-jabatan yang diorientasinya untuk memenuhi keinginan-keinginan ambisi. Nah, itu syahwat. Nah itu kaitannya dengan hawa nafsu gitu. Jadi pokoknya apapun aktivitasnya selama untuk menyenangkan jasad, untuk kesenangan-kesenangan, nah itu yang disebut asyahwat gitu. Main bola syahwat, main biliar syahwat, terus slot ya apalagi slot gitu kan, syahwat gitu. Nipu orang syahwat, nah, itu hawa nafsu. Nyawer sama kan ingin dipuji, itu syahwat gitu. Jadi pamangkana min mudarakatis syahwat pamudarakatin nafs, apabila objeknya adalah hawa nafsu, maka itu kaitannya dengan objeknya adalah syahwat, maka pamudarakatin nafs, maka kaitannya dengan hawa nafsu, itu syahwat itu ya, termasuk takut miskin, takut nggak dipuji orang, takut rugi, takut ini, banyak ketakutan. Takut nggak bisa makan, terus apalagi takut nggak dihargai tetangga, takut anak kita masa depannya nggak cerah, ya itu syahwat, itu kaitannya dengan hawa nafsu. Pokoknya yang kaitan saat keinginan, ambisi, obsesi,
gitu. Terus ya kelonan, poligami, semuanya itu syahwat. Termasuk banyak ngomong, itu syahwat. Karena untuk kesenangan. Banyak ngomong kan untuk kesenangan, pengen didengar. Iya. Kalau nggak didengar, ego muncul nggak? Pasti. Pamudaratin nafs itu kaitannya dengan nafsu. Nah, nafsu itu bahasa kitanya ego lah, bahasa pendeknya. Gitu. Jadi tinggal nanti ya volumenya jangan terlalu tinggi lah syahwatnya. Gitu kan. Harus disesuaikan dengan kondisi kita. Gitu. Kalau mukanya muka 50.000 ya coba volumenya jangan ngobrol triliunan. Itu syahwat. Ya biasa-biasa aja ngobrolnya gitu. Gitu. Wa man kana min mudarikil ahkam syar'iyyah, apabila objeknya adalah ahkam syar'iyyah, itu hukum-hukum syariat, kajian keilmuan, ngaji, kajian keilmuan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi yang bersifat dengan keilmuan, pamudarokat hil akal, maka kaitannya dengan akal. Jadi kalau akal itu kaitannya keilmuan. Nah, kalau kesenangan jasad, keinginan, ambisi itu kaitannya dengan nafsu. Maka mesti imbang nih antara akal dan nafsu. Nah ini ibaratnya gini lah, kalau hawa nafsu makanannya ya tadi hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan fisik, kopi, nasi goreng, apalagi super mie, indomie, tidur, terus kelonan, pengen dua mobil Jero, pengen ini, keinginan ini, itu adalah nafsu atau syahwat. Itu. Nah, sementara akal itu wa man kana min mudaratil ahkami syar'iyyah wa mudaratil aql. Maka yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, kajian, terus hukum tata kelola pemerintahan, menata masyarakat, hukum-hukum dan keilmuannya, pamudarakahil akal, maka itu kaitannya dengan akal. Jadi kalau akal makanannya empane, itu ilmu, itu akal. Gitu. Nah, kalau nafsu ya makanannya yang syahwat, keinginan-keinginan yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan fisik. Nah, dua-duanya ini harus kita kelola dengan baik. Itu jangan sampai ya hanya syahwat atau nafsu doang yang dikasih makan, sementara akalnya tidak pernah dikasih makanan, tidak pernah dikasih nutrisi. Nah, nutrisinya akal ya keilmuan agama, keilmuan hukum-hukum syariat. Nah, itu akal. Gitu. Jangan sampai ya yang diperbesar adalah nafsunya, keinginan jasad. Akalnya tidak pernah dikasih nutrisi. Gitu ya. Ini mah. Jadi akal itu ya kepala sampai dada lah, itu akal ya. Nah, kalau nafsu, perut sampai ke bawah. Gitu. Jadi perut sampai ke bawah lah, gitu. Itu hawa nafsu. Nah, kita ini investasi, jangan investasinya dari perut ke bawah terus. Sekali-kali investasinya dari kepala sampai ke dada. Supaya apa? Supaya imbang. Karena kalau orang banyak ngasih nutrisinya syahwat terus, ya nanti hidupnya ya capek, dikendalikan oleh hawa nafsu, tidak pernah dikendalikan oleh akal sehat. Nah, dua-duanya ini harus imbang. Jangan juga akal pikiran terus yang dikelola nutrisinya, sementara
tidak pernah merawat atau menjaga tubuh kita. Ya waktunya makan ya makan gitu. Jangan tidak imbang lah gitu. Hanya kelolalah dengan baik ya, antara akal dengan nafsu itu ya, jangan sampai akal dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, itu. Nah, kebanyakan akal dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya, fenomena orang yang ya maaf udah jadi pejabat, jabatan tinggi hanya gara-gara hawa nafsu kan karirnya hancur. Betul. Gara-gara skandal kan karirnya hancur. Gitu. Nah, skandal dengan wanita, ya itu kan hawa nafsu. Padahal udah punya istri, jabatan ini mentereng. Cuma gara-gara ya paling berapa menit sih. Akhirnya kan berarti kan akalnya nggak jalan, dikalahkan oleh energi hawa nafsu itu. Wa man kana min mudarakil tahliyat wal warida, apabila objeknya berkaitan dengan ketersingkapan, tajaliyat wal warida. Dan waridat itu maksudnya dari kata wirid, aurat. Jadi waridat itu apa ya? Inspirasi, ilham, nah itu waridat. Atau suara-suara hati yang mengajak kepada kebaikan, itu waridat. Contoh, tiba-tiba ujuk-ujuk pengen ngaji, nah itu waridat, itu inspirasi. Jadi di sini maknanya al-waridat itu inspirasi atau ilham dari Allah. Itu. Wa man kana min mudarakil tajaliyat, tajaliyat itu ketersingkapan. Ketersingkapan itu maknanya apa ya? Contoh, saya kasih contoh gini ya. Ketika cahaya ini redup, botol aqua nggak kelihatan. Nggak kelihatan redup kan? Gelap lah, paling kelihatan banyak. Tapi ketika cahayanya biar, nah botolnya kelihatan jelas. Itu yang disebut tajaliyah. Jadi tersingkap, bisa kelihatan dengan jelas. Nah gitu. Itu makna tajaliyat. Memang harus kasih contoh supaya mudah ya. Wa man kana min mudarakit tajaliyati wal waridat, apabila objeknya yang berkaitan dengan ketersingkapan wal waridat, ilham-ilham dari Allah, inspirasi dari Allah, atau apa? Isyarah, tahu isyarah? Isyarat. Nah, isyarat-isyarat yang muncul di dalam hati, mudarakahil ar-ruh, itu kaitannya dengan ruh. Itu. Jadi kalau pengen geganya ngopi itu syahwat, hawa nafsu, munculnya dari hawa nafsu. Kalau pengen belajar menggali keilmuan, ilmu agama itu adalah dari akal. Tapi ketika ketersingkapan, ilham, isyarah, inspirasi dari Allah, retak-retak hati yang muncul di dalam hati kita itu dari ruh. Perbedaannya di sini. Gitu. Jadi kalau lagi wirid, kemudian muncul ilham, kongkon kawin maning supaya sukses, itu mah bukan dari ruh. Karena ada hasil ngamalin katanya, ngamalin zikir ini Buya katanya. Hasilnya apa? Ya supaya saya harus kawin lagi gitu. Ada orang di sini nggak gitu. Ya itu mah bukan dari ruh gitu. Itu mah dari wadukmu gitu. Kabuki. Itu ya. Nah, jadi ruh itu juga memiliki alat untuk menangkap informasi. Nah, pengetahuan yang muncul dari ruh, yaitulah yang disebut waridat. Dari kata aurat atau wirid. Makanya kalau habis zikir, ngamalin zikir, lagi wirid mengamalkan zikir, coba masuk ke dalam. Ada waridat enggak nih? Ada inspirasi dari Allah enggak? Ada ilham enggak? Ada ilmu enggak yang muncul dari ruh kita? Itu. Nah biasanya waridat itu muncul
ya ada yang secara tiba-tiba ya, dalam bentuk isyarah atau ilham, ada juga muncul ketika kita menjalankan zikir-zikir atau tirakat-tirakat. Nah, itulah yang disebut waridah. Itu munculnya dari ruh. Gitu. Juga ketersingkapan contohnya begini. Ujuk-ujuk kita dapat pemahaman. Oh, ternyata makna ayat ini hakikatnya ini, gitu kan? Oh, iya. Ternyata kita dapat ilmu di dalam hati kita dalam bentuk inspirasi, kemudian ilmu itu tersingkap. Oh iya, ternyata begini maknanya, gitu kan? Oh iya, kemarin saya ditipu orang. Ternyata hikmah dari ditipu orang teh, saya dapat hikmah seperti ini. Itu dari itu tersingkap keilmuan dari sebuah peristiwa-peristiwa atau ujian-ujian yang kita jalani. Itu munculnya dari ruh kita, bukan dari pikiran. Beda kalau dari pikiran dan dari ruh. Perbedaannya di mana? Kalau dari pikiran harus dari objek luar. Contoh, ketika saya melihat botol aqua ini, ya, pikiran saya ngomong, ini botol kalau dibikin mobil-mobilan bagus. Akhirnya dibikinlah mobil-mobilan. Kasih ban-bannya ya, ban, terus dikasih ini, dikasih lampu, maka lahirlah mobil yang terbuat dari botol. Itu dari pikiran. Nah, pikiran itu butuh objek luar, objeknya ya aqua. Nah, kalau waridat atau ketersingkapan itu tidak butuh objek luar, dia muncul di dalam hati langsung. Itulah sumbernya dari ruh. Hanya ya ruhnya yang harus diperkuat. Pikirannya benar, ngaji teh benar, kata pikiran teh benar. Semua ilmu itu yang dipelajari setiap malam minggu itu benar semua, katanya. Cuman ketika mengamalkannya males. Nah, itu pertanda apa? Berarti ruhnya masih lemah. Nah, yang ngajak males siapa? Ruh apa? Syahwat. Karena syahwat pengennya selalu rupahan. Hanya ingin menyenangkan jasa, terbahan, scroll HP gitu kan, buka IG, buka FB, padahal udah azan. Allahu Akbar. Pikiran ngomong, azan katanya kan, ngasih tahu lewat telinga. Nah, ruh ngomong, ayo sholat. Ruh itu pasti ngajak sholat. Karena kata kita berdoaitullah dulu, ruh itu nisbatuhu ilallah, selalu terkait dengan Allah. Maka yang ngajak sholat itu pasti ruhnya. Tapi syahwatnya ngomong lagi, santai aja bro, katanya. Rajin amat sih lu, katanya. Masuk surga enggak, katanya. Santai aja. Ini YouTube, katanya, nonton YouTube dulu 15 menit mana. Itu syahwat, hawa nafsu itu ngomong aja santai sambil rebahan bro, katanya kan, rebahan gitu kan. Terus habis rebahan ya scroll kan, terus beres channel ini buka channel lagi, terus buka terus sampai kelewat sholatnya gitu. Nah, yang kuat ruh apa nafsu atau syahwat? Syahwat. Jadi kalau malas, ya berarti ya syahwatmu gede. Itu. Ruh selalu ngomong, ruh selalu sadar, ruh selalu mengatakan iya bahwa tunduk kepada Allah, ibadah kepada Allah itu adalah bagian dari penghambaan kita dalam menjalani hidup. Dan selalu ruh itu mengetuk hati kita, selalu bebeja lah waktu sholat kan. Kan buka duit cing atau kan bayar utang sebelum meser mulai, terus selalu bicara begitu. Tapi di dalam diri kita ada juga syahwat gitu kan, ya santai aja bro, katanya. Kok ente rajin amat sih gitu kan, biasa aja kan, ente mah bukan balik gitu ya kan gitu. Pokoknya pinter lah, syahwat itu pinter, nafsu itu pinter, 1000 cara gitu. Nanti tujuannya hanya untuk menyenangkan
dan 9 memperbesar egonya. MB. Ruh itu apa, syahwat itu. Gitu. Nah itu perbedaan-perbedaannya ya antara akal, syahwat atau hawa nafsu atau ruh. Kalau ruh selalu mengajak kepada Allah, wa nisbatihi ilallah, ila nisbatiha ilallah, selalu mengajak ke Allah. Kalau syahwat hanya untuk kesenangan-kesenangan. Pikiran, nah ini pikiran ini kadang jadi wasit, gitu kan. Ini wasit sebetulnya hakim, gitu kan. Ya kadang pikiran juga kan terpendam, lemah, gitu kan, karena syahwatnya gede, gitu kan. Nggak berpikir panjang. Jadi pikiran itu sebetulnya hanya ibarat pengacara sama advokatnya lah, yang membuat argumentasi. Jadi netral sebetulnya pikiran. Apakah ikut hawa nafsu, ikut ruh? Nah, pikiran ini nanti siapa yang lebih kuat? Kalau lebih kuatnya hawa nafsu, ya pikiran menjadi advokatnya hawa nafsu. Nah, pikiran itu nanti hanya membuka argumentasi doang. Kata syahwat udah bobo aja, santai, nggak perlu sholat. Pikiran langsung kan mencipta. Iya, kan ada lagi katanya kan waktu masih panjang. Nah, pikiran nanti kebantu, itu mengadvokasi. Tapi kalau ruh yang lebih kuat, ya pikiran akan ikut ruh. Gitu. Jadi ibaratnya ini dua energi syahwat, hawa nafsu dengan energi ruh. Nah kalau pikiran itu hanya memberikan alasan-alasan dan argumentasi aja. Berpihaknya ke siapa? Yang mana yang lebih kuat? Gitu. Kalau ruhnya lebih kuat, ya pikiran akan tunduk, akan mengabdi kepada ruh dengan sejuta alasan untuk memperkokoh ruh. Itu. Jadi artinya secerdas apapun manusia, pikirannya cerdas, keilmuannya cerdas, ketika energi syahwatnya gede, hawa nafsunya gede, kecerdasannya tidak akan berefek. Ada nggak orang yang cerdas, pangkatnya tinggi, akademiknya tinggi, tapi karena syahwat dan hawa nafsunya tinggi, gede, ada nggak yang korupsi? Iya, banyak kan. Padahal pikiran kan udah membuka. Ketika korupsi, pasti kena sanksi. Pasti ujung-ujungnya mengorbankan keluarganya. Pikiran kan udah membuka alasan-alasan itu, tapi kenapa tidak diikuti? Karena syahwat ini energinya lebih gede. Beda kalau energi ruhnya yang lebih tinggi, pikiran akan membuat alasan-alasan sedemikian rupa. Kalau engkau korupsi, ada pikiran, maka engkau akan ditangkap. Ketika ditangkap, maka engkau mengorbankan anak istrimu. Ketika engkau di penjara, anak istrimu siapa yang menanggung nafkahnya? Terus pikiran akan memberikan argumentasi yang luar biasa. Gitu, karena tunduk pada ruh. Gitu. Nah, jadi artinya pikiran itu netral. Dia sebagai pengacara, advokat, lawyer, gitu. Tergantung siapa bosnya. Kalau bosnya hawa nafsu, ya pikiran akan memberikan argumentasi. Gitu. Ada nggak orang yang cerdas, argumentasinya tinggi, tapi karena bosnya hawa nafsu, ya kecerdasannya hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Itu yang disebut akal atau pikiran. Jadi nanti ketahuan kok orang mau atau pikiran. Jadi nanti ketahuan kok orang mau kalau tidak mampu ya udah sesuai dengan kemampuan kita. Nah nanti ruh kita yang akan membimbing kita. Jadi alat kemudinya ruh. Ini mah kan kebanyakan bukan ruh. Ruhnya mah udah tidur kemana, terpendam. Ya nafsu. Gitu. Udah sabar aja bros, gitu kan. Urusan nanti mah mau jelek nama baik, mau ini, itu mah gimana nanti? Temuan di penjara iya. Nah itu hawa nafsu. Gitu. Makanya dialog pengelolaan fakultas atau instrumen ini yang mesti dipahami dengan benar. Gitu. Nah kebanyakan kan pengemudinya nafsu.
Buku nggak mampu, aku mampu. Itu akhirnya ya blunder itu. Nah, itu ya. Jadi nanti manusia itu pengendalinya cuma 3 unsur tadi. Nah, ada lagi yang lebih dalam. Ini lebih dalam banget di belakang ruh. Jadi ruh itu berlapis-lapis. Ada lapisan yang paling dalam yang disebut sir. Ibarat laut, kita masuk nyelam ke dalam laut, itu ada sumurnya masuk ke dalam. Nah, itu sir. Itu lapisan hati yang paling dalam. Kalau ibarat rumah itu kamar tidur. Kalau ruh itu masih ruangan. Ruh itu masih ruangan. Kalau nafsu, nah nafsu itu halaman rumah, kotor kan, sama di luar rumah, jalan raya itu hawa nafsu. Gitu. Makanya ada tukang beca, ada tukang es lilin, ada tukang ojek ya, di luar halaman rumah sampai halaman rumah itu wilayah nafsu. Tapi kalau udah masuk ke emperan sampai masuk ke ruangan rumah itu ruh. Nah, di dalam ruangan rumah itu ada rumah yang privasi kan, ada kamar kan, yang tidak bisa dimasuki oleh para tamu kan. Itulah yang disebut sir. Nah, di dalam kamar ada lambung nggak? Ada. Nah, itu di sirul wal asror, sir di atas sir. Jadi kamar tidur di kelambuan. Itu udah ruang privasi. Setan pun nggak bisa masuk. Ila ibadah al mukhlasin, kata setan itu. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang artinya bersih, benar-benar bersih. Nggak bisa aku goda, kata setan. Nah, itu udah masuk wilayah sir. Wilayahnya para awli. Kalau ya jangankan masuk di halaman rumah, di luar rumah, jalan raya itu. Kita belum bisa membedakan mana suara ruh, sir. Bahkan nggak tahu suara diri sendiri pun nggak tahu. Itu teh siapa yang merintah nggak tahu. Ini teh nafsu bukan, buku hawa nafsu disangkanya ilham dari Allah. Kebanyakan begitu, bener cek serangan gitu. Wa makana min mudarikit tahyat wa tamakunat pamudarakahissir. Apabila objeknya at-tahqiqat dan tahyat ya, at-tahqiqat penghakikatan hakikat wa tamakunat dan pengokohan pamudarakahissir, maka itu kaitannya dengan sir. At-tahqiqat itu hakikat. Wa tamakunat kokoh. Tamakunat itu kokoh. Contoh ketika kita nanjelin tongkat, ada puting beliung, ini enggak rubah, tetap. Maka itu kan. Nah, dan munculnya hakikat segala sesuatu. Contoh begini, hakikatnya. Ketika saya dapat rezeki, ya, dapat rezeki. Nah, bagi akal pikiran, oh ini hasilnya lo dari jual tanah. Itu menurut akal.
Kalau menurut sir itu hakikatnya dari Allah. Nah, dan dia mengatakan hakikatnya dari Allah itu berdasarkan pengetahuan langsung. Paham nggak? Pengetahuan langsung, bukan berdasarkan pikiran. Makanya kokoh. Contoh seperti ini. Kalau pikiran nonton TV, lihat Monas. Kata pikiran iya itu mau. Tapi kalau udah masuk wilayah sir, ya ente nongkrong di Monas langsung. Gitu nongkrong. Oh di Monas itu ada tukang apa? Somai. Tahu? Oh di samping sebelah belakang Monas ada tukang bakso. Sebelah kirinya ada satpam. Tiket masuk Monas sekian. Kemudian naik dari bawah ke atas ke Monas, lihat Monasnya, oh warnanya kuning emas, nongkrong sambil ngopi di Monas. Nah itulah yang disebut sir. Terus hakikatnya tahu dan dia kokoh mengetahui langsung. Gitu, paham ya? Jadi bukan ecek TV, ecek buku, ecek informasi dari luar. Itulah yang disebut sir. Dia mengalami langsung. Sebagai contoh begini, kopi ini manis. Kata Plenyak, pasti. Plenyak mengatakan, Kang Deddy mengatakan bahwa kopi ini manis. Dia memastikan. Tapi mengalami enggak? Lidahnya nempel enggak di kopi? Enggak. Kalau saya, karena udah minum, lidah saya menempel kopi, mengalami enggak? Nah itulah yang disebut sir. Dia mengalami langsung. Makanya disebut pengokohan, kokoh. Karena ilmu pengalaman, mengalami langsung, bukan ejek. Kayak apa? Menurut si A, menurut si ini, menurut kitab ini, menurut hadis ini, menurut Al-Quran, menurut ini, menurut tahqiqat dan mengetahui hakikatnya langsung. Manisnya ini manisnya, pahitnya sekian persen, manisnya sekian persen, ada asam-asamnya. Oh pasti ini kopi dari Cianjur misalkan. Langsung, karena mengalami langsung. Itulah yang disebut sir. Wattamakunat, dan ilmunya kokoh, hatinya kokoh, sudah tidak bisa dibohongi. Ada orang yang ngomong, enggak, kopi itu enggak manis. Enggak bisa dibohongin karena udah minum kopi. Enggak katanya, kopi ini pasti asem katanya. Walaupun dari Cianjur dengan ketinggian sekarang dipanennya dengan cara ini asem itu katanya ini. Enggak bisa. Karena udah minum lah. Langsung itulah yang disebut pengokohan. Itulah yang disebut sir. Dia mengalami langsung sehingga hakikatnya terbuka dan hatinya kokoh. Itu. Wa muhallu wahidun. Sebetulnya tempatnya satu, yaitu di dalam diri manusia yang disebut hati. Jadi ternyata berlapis-lapis. Ada nafsu, kalau nafsu hanya untuk kesenangan-kesenangan, keinginan-keinginan untuk menyenangkan jasadmu, ambisimu, ego, keinginan-keinginanmu, termasuk rasa takutmu, takut miskin, takut nggak bisa makan, tiap hari makan terus, tapi takut terus. Itu takut ini, nah itu hawa nafsu. Jadi untuk membedakan, saya ini masih dikendalikan oleh siapa? Selama kamu masih takut terhadap nasibmu, terhadap rezekimu, terhadap milik-milikmu, hasil usahamu, ya berarti kamu masih dilingkari oleh hawa nafsu. Belum percaya kepada Allah, belum mengalami bahwa Allah itu yang menentukan dan yang menggariskan nasibmu. Nah nanti yang mengalaminya ruh dan sir. Itu. Jadi kalau masih khawatir baik, ya berarti ruh dan sirnya masih belum terbuka. Gitu. Makanya kalau bertanya, ya,
Ya, kalau ada pemikiran berpikir, iya, tapi masih khawatir terus, masih stres terus. Nah, itu pertanda kamu itu masih ada di lapisan hawa nafsu. Ibarat orang mah masih di luar rumah atau masih di halaman rumah lah, yang masih kotor. Halaman rumah kan ada kambing, ada bebek ya, ada ya sampah yang berserakan. Nah, kalau masih khawatir, masih gundah, masih gelisah, ya berarti kamu masih di situ. Belum masuk ke emperan-emperan acan. Nongkrong di teras rumah juga belum. Apalagi disuguhin sama pelayan-pelayannya belum. Gitu. Nah, makanya dalam kitab Fathur Rabbani, suguhan-suguhan Allah itu apa sih? Ketika Allah ingin menyambut hambanya untuk belajar benar, untuk belajar bebersih hati, Allah suguhannya apa sih? Ngasih suguhannya. Dia suguhannya yang tadi. Zikir, puasa, ibadah, tirakat, sodaqoh, kedermawanan, kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, itu adalah suguhan-suguhan yang Allah berikan. Kholwat itu suguhan dari Allah. Oh, sodaqoh itu suguhan dari Allah. Oh, apa? Tapi udah ketemu Allah belum? Belum. Masih disuguhin, gitu kan? Belum. Nanti kalau ketemu mah udah masuk rumah juga belum tentu ditemuin oleh Allah. Oh, nanti kalau udah masuk kamar, tadi kamar tidur tadi itu baru yang disebut sir. Jadi min waro isir, di belakang sir itu wahwa Allah. Di belakang sir itu adalah Allah. Jadi kalau udah masuk kamar, tutup. Nah, di kamar ada kamar tidurnya, ada kasurnya ada kulambuna, udah masuk. Baru ketemu dengan Allah. Dan itu tidak bisa ditembus oleh malaikat dan ditembus oleh setan dan jin. Tidak ada. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu, ya Allah, aku tidak bisa menggodanya. Laisa bisultan, tidak punya kekuasaan untuk menggodanya, karena itu udah masuk wilayah sir, alam rahasia. Itu paham ya? Qalat, dikatakan idza wa'adakal haqqu ta'ala bisyai'in, apabila Allah berjanji kepadamu, idza wa'adaka al-haqqu ta'ala bisyai'in, apabila Allah berjanji kepadamu janji sesuatu ala lisanil wahyi, sesuai dengan informasi dari wahyu, au ilhami min nabi, atau ilham dari nabi, au wali, atau dari wali, au tajalla qawiyu, atau terwujudnya sesuatu yang sangat kuat, tersingkapnya kekuatan, fala tasakku ayyuhal murid, maka janganlah engkau ragu, wahai orang-orang, ayyuhal murid, wahai orang-orang yang sedang belajar benar. Ayyuhal murid itu orang yang sedang belajar benar lah diartikannya ya. Pengen jadi orang benar, itu pengen jadi orang soleh. Itu murid itu. Jadi apabila Allah berjanji kepadamu, baik itu melalui kanjeng Nabi, melalui ilham, melalui para walinya, maka janganlah ragu. Jam berapa ini? 21.45. 21.45. 15 menit lagi. Au tazalla qawi fala tashaqqu ayyuhal murid, maka janganlah ragu wahai orang yang sedang belajar benar, fi dzalikal wa'di, di dalam janji itu, in kunta siddiqan, apabila engkau percaya, apabila engkau termasuk orang-orang yang benar. Fa illam yata'ayyan zamanuhu, walaupun belum waktunya terwujud. Jadi apabila Allah berjanji kepadamu, baik itu lewat lisannya Nabi, lisannya para wali, lisannya para kiai, melalui waridahnya,
janji-janji yang akan tertentu, fa illam yata'ayyan zamanuhu, walaupun waktunya belum terbukti, waktunya belum terwujud, gitu kan. Fal amru wasi'un, dan urusannya masih belum jelas, urusannya masih panjang, tapi waktunya juga belum ditentukan, tapi Allah lewat para kiai, lewat para aulia, lewat para nabi atau gitu ya, udah janji gitu, bakal terwujud. Maka janganlah ragu. Fala tasakku ayyuhal murid. Janganlah kamu ragu, wahai orang-orang yang sedang belajar benar, gitu kan. Waqad yatawalla zamanu waqad yaqsid. Sesungguhnya bisa waktunya panjang, janji tersebut terwujudnya, bisa juga waktunya pendek. Bisa sekarang, bisa nanti, intinya gitu kan. Tapi kapan? Waktunya belum ditentukan. Fala tasakku fi waqu'ihi in qala zamanuhu. Janganlah engkau ragu fi wuqu'ihi, dalam terwujudnya janji tersebut, dalam realisasinya janji tersebut. Wa in qala zamanuhu, walaupun waktunya panjang, entah kapan. Ala Fir'aun biqaulihi, seperti doanya Sayyidina Musa, Kanjeng Nabi Musa, wa Harun, Kanjeng Nabi Harun, ala Fir'aun biqaulihi, terhadap Fir'aun, dengan berdoanya Kanjeng Nabi Musa, Rabbana mis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah Fir'aun beserta harta-hartanya. Itu doanya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu dapat wahyu dari Allah, kamu itu pemenangnya. Tapi tidak dikasih tahu kapan waktunya. Gitu. Makanya Nabi Musa itu ngedoa terus. Nah, doanya di dalam Al-Quran, Rabbana mis'ala amwalihim, ya Allah binasakanlah Fir'aun beserta harta-hartanya. Terus Musa dengan Harun berdoa. Gitu. Arba'una sanatan laqilah. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Musa berdoa ingin membinasakan Fir'aun. Fir'aun itu doanya arba'una sanatan, 40 tahun. Belum dijawab-jawab sama Allah, jadi 40 tahun mendoa terus. Ya kenapa sih? Emang Nabi Musa kuat gitu? Melawan Fir'aun yang pada waktu itu dia negara superpower. Sekarang siapa negara superpower? Amerika. Bentar lagi kalah sama Cina bagi saingan. Ini seorang Musa dengan Harun, pasukannya ya pasukan Bani Israel yang tidak memiliki kekuatan militer, hanya rakyat biasa, gitu kan. Secara logika bisa nggak ngalahin Fir'aun? Enggak. Kalau ngomong logika, nggak mungkin Musa dan Harun beserta pasukannya Bani Israel secara logika mengalahkan kekuatan superpower yang dipimpin oleh Fir'aun. Satu-satunya kekuatannya apa? Salah satunya adalah doa. Allah menjanjikan menang. Ya cuma kapan kata bisa kan? Makanya doanya arba'una sanah, 40 tahun baru dikabulkan. Ya, itu kita cuma istighosah seminggu sekali, belum juga setahun aralnya. Doa pengen sukses. Pengen sukses, hoyong benghar, istighosah cuma sejam, setahun oke acan. Pengen buru-buru benghar, sebunghar sedesa tuh kayak buru. Itu doa untuk sendiri lagi. Nabi Musa kan doa untuk umat. Ini Nabi Musa itu diuji dalam keistiqomahannya selama 40 tahun sama Allah. Allah tidak pernah ngasih jawabannya kapan bisa mengalahkan Fir'aun. Allah hanya ngomong janji umum aja, pokoknya menang jangan kaset. Cuma kapan Allah tidak pernah ngasih jawaban. Nah, tapi kalau ngomong sejarah ya, kenapa sih Fir'aun susah dikalahkan oleh Musa sampai 40 tahun doanya terwujud?
Karena Fir'aun terhadap bangsanya sendiri itu sangat eman itu apa sih bahasa? Baik. Sangat baik, sangat mengayomi. Gitu. Jadi terhadap bangsa Mesirnya mengayomi banget. Gitu. Keberpihakannya terhadap bangsa Mesir luar biasa. Pembangunannya jalan. Kayak Soeharto lah ya. Kiai ngomong apa dulu banyak berdoa ingin menurunkan suatu bisa terwujud baru 32 tahun. Kenapa? Pembangunannya jalan Soeharto. Walau bagaimanapun nggak bisa kita bohongi. Invest pada jalan, sekolahan jalan, merasakan masyarakat itu pertumbuhan ekonominya jalan. Nah, Fir'aun pun sama. Dia kejam terhadap Bani Israel, tapi terhadap bangsanya sendiri dia sangat mengayomi, pembangunannya jalan. Nah, akhirnya gini lah, jangan-jangan kebaikan-kebaikan itu bisa menghalau terwujudnya doa-doa yang bisa menyakiti kita. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan kita itu, kebaikan seseorang itu bisa memperlambat doa-doanya orang soleh. Ya ini mungkin seperti Fir'aun, Nabi Musa berdoa 40 tahun, kan lama. Karena Fir'aunnya baik terhadap bangsanya. Artinya apa? Kebaikan seseorang itu bisa menghambat doa-doanya orang soleh. Itu ya ini mah analisa gitu kan. Hasil olah pikir saya, analisa sementara kebaikan itu bisa memperlambat bahkan bisa menghambat doa-doa orang soleh. Orang soleh aja doanya bisa diperlambat dengan kebaikan, apalagi doa-doanya para penculik gitu. Doa-doanya para mafia bisa itu kita kita hanguskan doa-doanya gitu kan. Nabi aja doanya bisa tertahan, ya enggak? Apalagi doa-doanya para calo yang tidak berlisensi. Legal. Itu. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada ya. Faqad yakunu dzalika mutartiban alal asbab. Kadang gitu kan, hal itu berkaitan dengan alal asbabi wasurutil ghaibaihi. Kadang hal itu berkaitan dengan sebab-sebab wasuruti ghaibaihi, ghaibaiti, dan syarat-syarat yang tersembunyi, akhfa'allahu ta'ala, yang disembunyikan oleh Allah, angdalikan nabi, atas kanjeng nabi, atas para nabi, awil waliyu, juga atau para wali. Jadi ada syarat-syarat dan sebab-sebab yang disembunyikan oleh Allah. Kenapa sih ini kok doanya? Kan bisa aja besok Fir'aun kalah kan? Dia enggak? Kenapa? Dia enggak? Kenapa? Dia enggak? Kenapa? Itu bisa mempercepat doa. Ini mah berbuat baik jarang, malah banyak nyakitin orang, doanya pengen manjur. Omongannya bisa waduh. Gitu. Gusti Allah diatur. Gitu kan, nggak bisa. Perlu ada asbabu wasurut. Itu ala asbabi wasurutil ghaibaiti akhfahallah, karena ada sebab-sebab dan syarat-syarat yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala, angdalikan nabi, atas kanjeng nabi, awil waliyu, atau para walinya, litadharu qahriyata izzatahu wa hikmatuhu, untuk bukti keagungan dan hikmahnya, agar semua itu bisa nampak diketahui oleh kita semua. Jadi ini sebetulnya untuk membuktikan keagungan
Ya, litadharo, agar nampak keagungan, keperkasaan dan hikmahnya. Hikmahnya kenapa Nabi Musa doanya diperlambat oleh Allah selama 40 tahun? Nah, ini satu untuk menunjukkan bahwa doa-doa Kanjeng Nabi itu Musa dan Harun itu tidak bisa mengintervensi kehendak Allah. Itu untuk memuliakan, mengagungkan Allah. Hikmahnya juga, kenapa doa bisa diperlambat? Karena Fir'aunnya sering berbuat baik kepada bangsa itu. Gitu. Jadi kebaikan itu bisa mengalahkan atau bisa memperlambat dan menahan doa-doa orang soleh. Itu hikmah. Oh, berarti kita dapat ilmu nih dari hikmah peristiwanya Kanjeng Nabi Musa. Kebaikan itu kekuatannya luar biasa. Tuh, kebaikan itu, kebaikan hati, budi pekerti, akhlak yang baik itu kekuatannya luar biasa. Saking luar biasanya, doanya seorang nabi pun itu bisa diperlambat. Tuh. Jam berapa? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Wa ta'milu qadiyatu Sayyidina Yunus. Seperti ingatlah seperti contohnya juga Sayyidina Yunus. Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam, itu akhbaru, sebagaimana dia mengabarkan kaumahu, kepada kaumnya. Nabi Yunus mengabarkan kepada kaumnya bil azab, suatu saat Allah, kata Nabi Yunus, berjanji kepada saya, kamu akan dikasih azab. Benar nggak? Janjinya Allah akan terbukti nggak? Akan terbukti. Kata Nabi Yunus. Nabi Yunus percaya dong. Ya iya, harus percaya. Kata Allah akan dikasih azab. Yunus, kaum-kaum tenang aja, kamu kan udah capek dakwah, ngajar ngaji. Nanti saya kasih azab lah, katanya. Kata Allah, siap, kata Nabi Yunus. Nabi Yunus ngomong ke kaumnya, kamu semua akan dikasih azab sama Allah. Kesel berarti ya. Iya, kesel. Emosi. Nabi Yunus emosi. Itu akhbaro qaumahu bil azab. Nabi Yunus mengabarkan kepada kaumnya dengan azab. Lama ukhbiru bih, yang dia berdasarkan ukhbiro, diinformasikan, berdasarkan yang diinformasikan, diilhamkan, diwahyukan oleh Nabi Yunus. Wafiru anhum, kemudian setelah itu Nabi Yunus wafiru, pergi meninggalkan kaumnya. Karena apa pergi? Karena mau dikasih azab. Wa kana dzalika mutawaffiqan ala adamil islami. Azab itu padahal Nabi Yunus ini Allah ngasih azab itu, ngasih wahyu ke Nabi Yunus, ini mau dikasih azab. Tapi ada komanya. Nah, Nabi Yunus nggak paham komanya. Padahal masih ada terusannya. Gitu. Makanya wa kana dzalika mutawaffiqan ala adamil islamiyyin. Tapi sengaja juga Allah tidak ngasih. Pokoknya Allah ngasih apa? Clue bahwa dikasih azab. Padahal Allah itu tetapinya tidak dikasih tahu Nabi Yunus. Nah, padahal tetapinya apabila menunggu ala adamil islamiyyin, kalau sudah tidak Islam lagi, kalau sudah tidak benar lagi, baru dikasih azab, tapi nggak dikasih tahu. Makanya pusing Nabi Yunus ini, katanya mau dikasih azab, kok belum juga dikasih azab. Nah itu sama halnya Nabi Musa, nggak dikasih tahu waktunya, pokoknya di Fir'aun kalah. Nah, kalau Nabi Yunus ini tidak dikasih tahu syarat-syarat dikasih azab. Nah, padahal syarat-syarat dikasih azab itu ketika sudah nggak bener lagi, intinya gitu kan. Ini mah Nabi Yunus saklek, pokoknya dikasih azab pasti, katanya kan. Gitu. Falama aslamu, nah tetapi ketika kaumnya pada masuk Islam, pada jadi orang bener, ta'akharu anhumul adab, maka azabnya ta'akharu, diakhirkan atau dihilangkan. Jadi artinya dikasih azab enggak? Enggak. Padahal di awal Allah udah ngomong kepada Nabi Yunus,
bahwa kaummu akan saya kasih azab, tapi kenyataannya tidak dikasih azab. Berarti Allah itu menyembunyikan sesuatu, syarat-syarat, ada syarat yang disembunyikan yang tidak pernah dikasih tahu kepada Yunus. Makanya Nabi Yunus bingung. Katanya mau dikasih azab. Luas mas saya Gus ngancam-ngancam, Gus kopalotot lah, anjing siap gitu kan, wah nggak dikasih ajab. Gus kopalotot bahkan setelah kopalotot meromos lah gitunya. Mangkat kaburlah Nabi Yunus mah, makanya kan dimakan ikan sejarahnya. Ngambek kan, peperomos ngambek gitu kan, gebrak meja, pokoknya sentak sengor lah ya gitu kan. Nabi doang. Tapi kenyataannya ketika ajab mau turun, mau diturunkan sebetulnya ajab. Tapi keburu kaumnya bertobat, sehingga ajabnya dihilangkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Yunus malu nggak sih? Bisa perokos gitu, bisa sentak sekor, makan, udung gitu kan. Makanya Nabi Yunus dikembalikan lagi. Makanya ketika di dalam lautan dimakan ikan itu, pas balik lagi lihat kaumnya sudah pada beriman. Berarti kan ada hikmah. Hikmahnya ya tadi, yang bisa menahan azab itu adalah pertobatan. Nah itu, jadi Allah itu sengaja jangan ingin ngasih ilmu. Satu, kalau ilmu yang bisa diperoleh dari Musa apa? Bahwa kebaikan itu bisa menghilangkan, bisa menahan doa-doa orang soleh. Itu pelajaran yang diambil dari Musa, bisa memperlambat doanya orang-orang soleh. Kalau Nabi Yunus, pertobatan itu bisa menghilangkan ajab. Itu, nah inilah yang disebut ala asbabi wasurutil ghaibaihi, sebab-sebab dan dilaksanakan oleh Allah. Gitu. Jadi banyak yang disembunyikan oleh Allah yang kita tidak tahu gitu. Wah, makanya di sini akhfahallahu taala an dzalikan nabi awil wali, yang disembunyikan oleh Allah terhadap nabinya dan terhadap walinya. Nah, ini kisah Nabi Yunus itu, antara Yunus dan Musa itu dua kisah yang berbeda dengan hikmah yang berbeda. Kalau Musa itu kan hikmahnya bahwa doa-doa seorang soleh pun, orang yang bersih yang suci, itu bisa diperlambat oleh kebaikan-kebaikan manusia. Nah, kalau Yunus, bahwa ajab itu bisa dihilangkan dengan pertobatan. Nah, makanya kalau kita ngedoa sampai ya zikir, ngedoa sampai lidahnya gadel sampai berbusa-busa belum dikabul-kabul, lurah konlengser gitu kan, presiden yang ini, wow, ya Allah ingin kaya raya ya Allah, berarti kalau belum terwujud berarti ada sebab-sebab dan syarat-syarat yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Itu maksudnya hikmah dari statement ini. Gitu. Atau misalkan kok kondisi saya seperti ini terus, jomaning, belum terlagi, berarti ada sesuatu yang tersembunyi yang aku belum tahu. Itu udah tobat membunuh ngajak mudun. Iya, nanti yang tahu apakah pikiran atau nafsu, nanti ruh dan sir. Makanya sir itu, ruh itu adalah tajaliyat, ketersingkapan ilmu atau hal-hal yang disembunyikan oleh Allah, kemudian tersingkap. Oh iya, ternyata begini, ternyata hakikatnya ini, baru ruh tahu. Itu ya antara hikmah-hikmah yang dijelaskan oleh ini. Kesimpulannya, di dalam diri kita itu ada hawa nafsu, akal, ruh, dan sir.
Hawa nafsu itu kebutuhannya hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Kalau akal adalah ahkam syariah, hukum-hukum syariat, keilmuan. Sementara ruh itu ketersingkapannya hal-hal yang disembunyikan oleh Allah sehingga kita menjadi tahu. Wal waridat, dan inspirasi atau ilham dari Allah itu adalah ruh dari ruh kita. Sementara sir adalah kita sudah memasuki alam hakikat gitu. Wattamakunat, sehingga kita menjadi kokoh, sudah tidak goyah lagi dengan hal-hal yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pas miskin tetap muji Allah, pas jadi jabatan tetap muji Allah. Itu sir itu. Ditabrak mobil, alhamdulillah. Punya uang banyak, alhamdulillah. Istrinya mati,